Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari 4 orang anggota kelompok, masing-masing bekerja sama untuk mengerjakan tugas ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati dan anggota kelompok saya ada Tiara Nurhalima, Nurul Nisa, dan Andi Rafi Gusfi Pratama. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas ekonomi koperasi dan UKM dengan dosen pengampu Ibu Hastuti Mustaqim SPD MPD. Adapun materi yang akan kami bawakan yaitu kendala pengurus dalam mengembangkan koperasi. Berikut video presentasi kami. Kendala pengurus dalam mengembangkan koperasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut AC Pardadirja, kendala yang menghambat pertumbuhan koperasi adalah rendahnya tingkat kecerdasan pengurus koperasi. Hal ini karena pemerataan tingkat pendidikan ke daerah terpencil baru dimulai pada tahun 1896, sehingga dampaknya baru bisa dirasakan setidaknya 15 tahun kemudian. Yang kedua, menurut Baharudin, kendala dalam mengembangkan koperasi adalah kurangnya dedikasi pengurus terhadap kelangsungan hidup koperasi. Artinya, kepribadian dan mental pengurus, pengawas, dan pengelola kurang kooperatif, sehingga harus ditingkatkan lagi. Yang ketiga, menurut Profesor Wagino Ismail, kendala yang menghambat kemajuan koperasi adalah kurangnya kerjasama antar pengurus koperasi dalam bidang ekonomi dari masyarakat perkotaan. Kerjasama di bidang sosial atau gotong royong sudah kuat, namun kerjasama di bidang usaha dirasakan lemah. Padahal kerjasama di bidang ekonomi merupakan faktor yang sangat menentukan kemajuan lembaga koperasi. Ada 7 kendala pokok yang dihadapi oleh pengurus koperasi. Yang pertama, koperasi jarang peminatnya. Koperasi jarang diminati karena berkembangnya pandangan di masyarakat. Yang kedua, kualitas sumber daya yang terbatas. Koperasi sulit berkembang karena banyak faktor, yaitu kurangnya sumber daya manusia. Yang ketiga, banyak pesaing dengan usaha yang sejenis. Pesaing tidak dapat dihindari, tetapi kita harus tahu bagaimana menghadapinya. Yang keempat, keterbatasan modal. Pemerintah perlu memberikan perhatian kepada koperasi yang sedang bergelut dengan masalah permodalan. Yang kelima, partisipasi anggota. Sebagai anggota koperasi harus mendukung program-program yang ada di koperasi. Yang keenam, perhatian pemerintah. Pemerintah harus dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan koperasi. Yang ketujuh, manajemen koperasi. Dalam penyelenggaraan koperasi tentunya memerlukan manajemen, baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan maupun pengawasan. Baik, saya akan melanjutkan penyebab redupnya koperasi. Yang pertama, keterbatasan di bidang permodalan. Yang kedua, daya saing yang lemah. Yang ketiga, rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota. Yang keempat, kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi masih kurang. Yang kelima, pengenaan pajak terhadap koperasi tidak memenuhi rasa keadilan. Yang keenam, kekurangan yang dimiliki oleh koperasi memperlihatkan bahwa koperasi masih kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang solusi dalam mengatasi kendala yang menghambat perkembangan koperasi, yaitu yang pertama, 1. Adanya sosialisasi kepada masyarakat sehingga pengetahuan masyarakat tentang koperasi akan bertambah. 2. Perlu dilakukan pengarahan tentang koperasi kepada generasi muda melalui pendidikan agar mereka dapat berpartisipasi dalam koperasi. 3. Melakukan trik-trik khusus melalui harga barang atau jasa, sistem kredit, dan pelayanan yang maksimum. 4. Pemberian modal koperasi oleh pemerintah dan juga masyarakat yang memiliki dana dapat menyimpan uang mereka di koperasi supaya memperluas usahanya agar dapat bertahan dan bisa berkembang. Kelima, pemerintah hendaknya membuat kebijakan-kebijakan dan dukungan yang dapat membantu perkembangan koperasi. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.